Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, apa kabarmu? Ya, ibu harapkan kamu semuanya dalam keadaan baik dan masih semangat untuk belajar. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab 1, materi nomor 3, yaitu tentang konsep dasar sosiologi. Pada konsep dasar sosiologi nanti kita akan mempelajari ada 10 konsep dasar sosiologi, dan mungkin di beberapa buku ada beberapa tambahan juga ya, tapi pada kesempatan ini kita akan mempelajari hanya 10 konsep dasar sosiologi. Ya, kita akan melihat seperti apa itu sebenarnya konsep dasar sosiologi. Jadi kalau orang berbicara tentang konsep dasar sosiologi, itu adalah istilah yang sering muncul di dalam pembahasan sosiologi. Jadi kamu kan sudah belajar bahwa sosiologi itu belajar tentang gejala fenomena yang ada di dalam interaksi manusia. Jadi istilah-istilah yang sering muncul itulah yang disebut dengan konsep dasar sosiologi. Istilah yang pertama yang sering kita akan lihat, yang pertama itu adalah individu. Individu di situ diartikan sebagai manusia secara perseorangan. Artinya manusia itu memiliki ciri khas atau memiliki kepribadian tersendiri. Itu yang dimaksud dengan makhluk individu. Jadi manusia itu disebut sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ya, konsep yang kedua adalah masyarakat. Dikatakan masyarakat itu adalah kumpulan individu yang tinggal dalam suatu wilayah, memiliki kebudayaan yang sama, kepentingan yang sama, dan tujuan yang sama. Iya, kita sering bilang masyarakat perdesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat industri, kita katakannya. Jadi masyarakat di dalam pembelajaran sosiologi itu adalah suatu konsep dasar atau yang sangat penting, karena sosiologi itu mempelajari tentang hasil interaksi atau fenomena yang disebabkan oleh interaksi di dalam berhubungan satu dengan yang lain, ya itu dia. Yang ketiga, kita akan melihat tentang interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik, boleh antara satu individu dengan individu, boleh antara individu dengan kelompok, boleh juga antara kelompok dengan kelompok. Jadi di dalam hubungan timbal balik itu, di sana individu ataupun kelompok itu saling mempengaruhi dan saling bisa juga di sana saling membagi kemampuan yang ada dengan hasil interaksi. Jadi interaksi itu bisa bersifat menghasilkan proses sosial yang namanya proses asosiatif dan proses disosiatif. Kalau dia itu hasil interaksi yang proses asosiatif, yaitu suatu proses atau hasil interaksi yang membentuk kerjasama atau penyesuaian, ya. Kalau dia disosiatif itu adalah suatu proses hasil interaksi yang menghasilkan pertentangan atau perbedaan pandangan atau pendapat. Ya, masuk kita kepada konsep yang keempat adalah sosialisasi. Itu adalah suatu pembelajaran seumur hidup katanya. Jadi di situ penanaman transversasi nilai atau norma dari satu generasi ke generasi lainnya. Jadi tidak ada satu orang pun orang yang tidak belajar. Jadi ada katanya pembelajaran seumur hidup itu adalah istilah sosialisasi. Jadi manusia itu duluan mati baru selesai belajar. Jadi sepanjang hidupnya manusia harus belajar. Jadi di dalam belajar itu apa yang dibelajarkan, apa yang ditanamkan, yaitu soal nilai dan norma, aturan-aturan, anggapan-anggapan yang benar dan salah. Ini selalu diterapkan karena apa itu penting supaya kehidupan bermasyarakat itu menjadi teratur dan terarah. Yang kelima, konsep yang kelima yang sering muncul di dalam
pembelajaran sosiologi adalah soal nilai dan norma. Nilai itu adalah sesuatu yang dianggap atau dihargai, soal baik, buruk yang dianggap oleh masyarakat itu pas ya. Jadi kalau dibilang nilai itu sifatnya abstrak ya, tidak ada ukurannya. Ya, seperti kalau dibilang baik itu ukurannya apa? Kalau 1 kilo sama dengan 10 ons itu kan konkret. Tapi kalau nilai sosial itu sifatnya adalah abstrak. Jadi kita itu belajar di sana tentang sesuatu yang dianggap baik, pantas oleh masyarakat. Ya, kalau yang berikutnya adalah soal norma. Norma itu adalah aturan yang sifatnya mengikat atau memaksakan masyarakat untuk mengikutinya. Jadi di dalam suatu kelompok harus ada nilai dan norma supaya ada suatu keteraturan. Jadi aturan-aturan yang di situ itu sifatnya mengikat ya. Seperti kita kalau mau masuk ke rumah kita memberikan salam, itu suatu aturan yang selalu mengingatkan kita dan mengikat kita. Ya, yang keenam adalah kelompok sosial. Kelompok sosial itu adalah kumpulan individu yang saling berhubungan dan saling berinteraksi. Orang-orang yang merasa adanya suatu kebutuhan yang sama di dalam dia berkeinginan untuk memenuhi kebutuhannya itu, maka dia membentuk kelompok seperti kelompok pelajar ya. Jadi orang di sana adalah individu-individu yang memiliki kebutuhan belajar sehingga dia membentuk kelompok belajar. Itu dia contohnya, yaitu kita bahas di dalam sosiologi. Yang ketujuh adalah perubahan sosial. Perubahan sosial itu adalah suatu perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik itu masalah nilai, norma, pola perilaku, struktur sosialnya. Ini semuanya yang menyangkut kepada masyarakat. Jadi tidak ada satu pun masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Jadi istilah ini juga akan dibahas di dalam konsep sosiologi. Yang kedelapan adalah keluarga. Keluarga itu adalah suatu unit sosial yang terkecil dan utama, yaitu yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga itu tempat mula-mula individu memiliki kelompok. Jadi dari keluarga kita juga bisa bisa berkembang menjadi kelompok berdasarkan kebutuhan keturunan ya. Jadi di dalam keluarga kita juga belajar ada ikatan berdasarkan ikatan orang tua dari ibu atau orang tua dari ayah. Yang kesembilan prinsipnya adalah prinsip perilaku menyimpang. Jadi perilaku menyimpang itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Jadi apa yang dilakukan oleh individu yang tidak sesuai dengan nilai dan norma itu adalah perilaku menyimpang. Jadi bagaimana dengan orang yang mencuri hati, itu perilaku menyimpang atau tidak ya kira-kira? Iya itu tidak. Ya, itu tidak termasuk perilaku menyimpang. Tetapi kalau orang yang bolos dalam belajar itu termasuk perilaku yang menyimpang ya. Yang ke-10 kita akan melihat konsep sosiologi adalah pengendalian sosial. Itu adalah upaya mencegah atau mengatasi perilaku yang menyimpang. Jadi ada upaya yang dilakukan baik individu maupun kelompok atau lembaga, bagaimana supaya masyarakat itu tidak melakukan penyimpangan. Misalnya dia itu bisa memberikan nasihat, bimbingan. Jadi di dalam sosiologi kita mempelajari konsep ini. Jadi konsep sosiologi itu adalah istilah yang dipergunakan atau yang sering muncul di dalam
pembelajaran sosiologi. Jadi ada 10 tadi, yang pertama adalah individu, yang kedua adalah masyarakat, yang ketiga adalah interaksi sosial, yang keempat adalah sosialisasi, kelima nilai dan norma, yang keenam kelompok sosial, yang ketujuh perubahan sosial, yang kedelapan keluarga, yang kesembilan perilaku yang menyimpang, yang kesepuluh adalah pengendalian sosial. Demikianlah anak-anak ibu pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dijawab pertanyaan yang ibu sudah siapkan ya. Kamu menjawabnya dari apa yang kamu lihat di video ini, bukan dari Google ya. Terima kasih, selamat belajar.